India geser Jepang dan Rusia, resmi jadi kekuatan ketiga Asia di Asia Power Index 2025. Italia perkuat F-35 dengan rudal JASSM R, jadi armada NATO dengan daya serang jarak jauh terkuat. Deretan negara pengguna Sukhoi Su-30, India jadi operator terbesar di luar Rusia. Bos intelijen Ukraina klaim bisa sadap pejabat tinggi Rusia, setelah transkrip Kremlin bocor. Halo, sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Dalam program Resume Pojok Negeri Media. India naik ke peringkat ketiga Asia Power Index 2025 dengan skor 40,0, melampaui Jepang dan Rusia. Kenaikan dipicu penguatan ekonomi dan kapabilitas militer, termasuk Operation Sindoor. AS dan Cina tetap dominan, tetapi India semakin diperhitungkan sebagai kekuatan besar Asia. India resmi menempati peringkat ketiga dalam Asia Power Index 2025 yang dirilis oleh Lowy Institute, lembaga think tank berbasis di Australia, menandai status baru negara tersebut sebagai salah satu kekuatan besar di Asia. Lonjakan ini membuat India berada tepat di bawah dua raksasa global, Amerika Serikat, AS, dan Cina, yang tetap mempertahankan posisi teratas sebagai kekuatan dominan di kawasan Indo-Pasifik. Dengan skor baru 40,0 naik signifikan dari 38,1 pada 2024, India berhasil melampaui Jepang dan Rusia, yang kini menempati peringkat keempat dan kelima. Kenaikan skor ini dinilai sebagai pencapaian penting bagi New Delhi dalam konsolidasi kekuatan geopolitik dan militernya di kawasan. AS dan Cina tetap kekuatan utama Indo-Pasifik. Asia Power Index mengukur pengaruh dan kapabilitas 27 negara paling berpengaruh di kawasan Indo-Pasifik berdasarkan 8 indikator, termasuk kapabilitas militer, ketahanan ekonomi, jaringan pertahanan, pengaruh politik, hingga hubungan diplomatik. Dalam laporan tahun ini, Amerika Serikat kembali menduduki posisi pertama, diikuti oleh Cina pada posisi kedua. Meski kedua negara menghadapi tantangan domestik dan dinamika geopolitik yang berubah cepat, keduanya tetap menjadi kekuatan dominan dalam hal kapasitas militer, pengaruh diplomatik, serta kemampuan proyeksi kekuatan di kawasan. Namun, laporan tersebut mencatat adanya tren penting. Perbedaan skor antara AS dan Cina terus menyempit dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan kompetisi strategis yang semakin intens. Di tengah persaingan kedua raksasa tersebut, India muncul sebagai kekuatan regional yang semakin diperhitungkan. Lonjakan skor India didukung pertumbuhan ekonomi dan kapabilitas militer. Kenaikan skor India dalam Asia Power Index 2025 tidak datang secara tiba-tiba. Laporan Lowy Institute mencatat bahwa peningkatan ini didorong oleh dua faktor utama, penguatan ekonomi dan penilaian baru terhadap kemampuan militernya. Pertama, sektor ekonomi India menunjukkan daya tahan tinggi, didukung oleh pertumbuhan PDB yang stabil, peningkatan investasi domestik, serta ekspansi industri teknologi dan manufaktur. Kekuatan ekonomi tersebut memperluas kapasitas India dalam melakukan proyeksi pengaruh di kawasan, baik melalui bantuan pembangunan maupun kerjasama bilateral. Kedua, pengalaman tempur terbaru India dalam Operation Sindoor yang berlangsung pada Mei 2025 menjadi salah satu faktor penentu peningkatan skor. Operasi tersebut, yang menguji kesiapan operasional pasukan India dalam konteks konflik regional, dinilai memperkuat kepercayaan para analis terhadap kapabilitas militer India. Dalam laporan Lowy, operasi ini menampilkan kemampuan koordinasi, mobilisasi pasukan, serta efektivitas teknologi pertahanan India dalam situasi intensif. Pengalaman tersebut memberikan bukti nyata bahwa India memiliki kapasitas militer yang lebih matang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Melampaui Jepang dan Rusia. Kenaikan signifikan India membuatnya melampaui dua negara yang selama ini dikenal memiliki pengaruh kuat di Asia, Jepang dan Rusia. Jepang, yang sebelumnya berada di posisi ketiga, turun ke peringkat keempat. Sementara Rusia berada di posisi kelima. Menurut Lowy Institute, penurunan Jepang terutama dipengaruhi oleh stagnasi ekonomi dan terbatasnya kemampuan proyeksi militer luar negeri. Di sisi lain, Rusia menghadapi tantangan besar akibat dampak ekonomi berkepanjangan dari konflik geopolitik yang melibatkan negara itu dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan peringkatnya semakin turun dibandingkan beberapa laporan sebelumnya. Dengan demikian, India kini menjadi kandidat utama yang berpotensi memainkan peran lebih besar dalam dinamika Indo-Pasifik, baik dalam kerja sama multilateral, keamanan regional, maupun strategi rantai pasok.
Apa itu Asia Power Index? Asia Power Index, yang diterbitkan pertama kali pada 2018, merupakan pemetaan komprehensif kekuatan negara-negara di Indo-Pasifik. Indeks ini mengukur sejauh mana sebuah negara memiliki kapasitas untuk membentuk dan menanggapi dinamika geopolitik di kawasan. Indeks mencakup 8 dimensi: kapabilitas militer, ketahanan, resilience, sumber daya ekonomi, pengaruh ekonomi, jaringan pertahanan, hubungan diplomatik, pengaruh budaya dan pengaruh masa depan, future resources. Hasil laporan ini digunakan banyak pemerintah, akademisi, dan lembaga internasional sebagai rujukan untuk membaca pergeseran kekuatan global di kawasan yang dinilai paling strategis di dunia saat ini. Dengan meningkatnya tensi geopolitik, termasuk persaingan AS-Cina, sengketa maritim, dan dinamika baru di Asia Selatan, indeks ini menjadi indikator penting untuk memahami arah perubahan kekuatan negara-negara Asia. Implikasi bagi kawasan Indo-Pasifik. Kenaikan peringkat India dalam Asia Power Index 2025 diperkirakan membawa sejumlah implikasi strategis. Pertama, India semakin diperhitungkan dalam mekanisme keamanan regional seperti Quad, yang melibatkan AS, Jepang, Australia, dan India. Posisi ketiga yang kini disandang India memperkuat perannya sebagai penyeimbang antara kekuatan besar. Kedua, peningkatan ini mendorong India untuk mengambil sikap lebih aktif dalam isu-isu kawasan, mulai dari stabilitas Samudra Hindia, rantai pasok semikonduktor, hingga pengaruh ekonomi terhadap negara berkembang di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ketiga, negara-negara Asia lainnya diperkirakan akan meninjau kembali kebijakan luar negeri mereka dalam berinteraksi dengan New Delhi, terutama karena India semakin dianggap sebagai kekuatan yang mandiri dan tidak sepenuhnya condong ke salah satu blok besar. India dan masa depan geopolitik Asia. Laporan Lowy Institute Asia Power 2025 menegaskan bahwa kenaikan India bukan hanya sementara, tetapi bagian dari tren jangka panjang. Dengan populasi terbesar di dunia, perekonomian yang berkembang cepat, serta upaya modernisasi militernya yang intensif, India tengah menapaki peran baru dalam geopolitik global. Meski masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan domestik, birokrasi, dan kebutuhan modernisasi infrastruktur, langkah India menuju posisi kekuatan besar Asia semakin terlihat jelas. Italia memperkuat militernya dengan membeli 100 rudal jelajah JASM Air senilai 301 juta dolar Amerika Serikat untuk diintegrasikan ke jet F-35. Paket mencakup perlengkapan teknis, software, dan pelatihan. Rudal berjangkauan 1000 km ini meningkatkan kemampuan serangan presisi dan interoperabilitas NATO. Italia kembali memperkuat kemampuan militernya melalui rencana pembelian 100 rudal jelajah AGM-158B B2 JASM Air yang akan diintegrasikan ke armada jet tempur F-35 miliknya. Langkah ini dinilai sebagai salah satu modernisasi paling signifikan dalam sejarah Angkatan Udara Italia, sekaligus menjadikan jet F-35 negara tersebut sebagai salah satu platform serangan jarak jauh paling mumpuni di lingkungan NATO. Kesepakatan ini memiliki nilai sekitar 301 juta dolar AS. Pemerintah Amerika Serikat telah menyetujui transaksi tersebut dan, sebagaimana prosedur resmi, persetujuan itu telah disampaikan kepada Kongres melalui Defense Security Cooperation Agency, DSCA. Dengan langkah ini, tidak ada lagi hambatan administratif yang berarti, dan proses kontrak diperkirakan akan segera berjalan. DSCA, dalam pernyataan resminya, menjelaskan bahwa penjualan ini akan memberikan Italia kemampuan serangan presisi jarak jauh, meningkatkan interoperabilitas dengan sekutu NATO lainnya, serta memperkuat postur pertahanan kolektif aliansi. Lebih dari sekadar rudal. Paket yang disetujui mencakup lebih dari sekadar pengadaan rudal. Italia juga akan menerima seluruh rangkaian perlengkapan pendukung yang dibutuhkan untuk memastikan integrasi penuh JASM Air ke F-35A. Dalam paket tersebut terdapat perangkat uji rahasia, classified test equipment, kontainer penyimpanan dan pengangkut, perangkat kriptografi KGV-135A, perangkat lunak misi, dokumentasi teknis lengkap, suku cadang, logistik dan fasilitas transportasi dan layanan dukungan teknis dan pelatihan. Menurut DSCA,
Paket yang luas ini diperlukan karena integrasi rudal jelajah jarak jauh ke platform siluman seperti F-35 bukan hanya persoalan mekanis, tetapi juga mencakup kecocokan software, sistem kendali penembakan, keamanan data, serta perlindungan informasi sensitif. Kemampuan serangan jarak jauh yang meningkat tajam. AGM-158B B2 JASSM-R, Joint Air to Surface Standoff Missile Extended Range, dikenal sebagai salah satu rudal jelajah udara ke darat paling canggih yang dimiliki negara-negara barat. Dengan jangkauan lebih dari 1.000 km, rudal ini memungkinkan F-35 Italia melancarkan serangan presisi tanpa memasuki wilayah udara musuh atau berada dalam jangkauan sistem pertahanan canggih. Rudal ini menggunakan kombinasi navigasi inersia, GPS anti-jamming, serta pencari terminal inframerah, imaging infrared seeker, yang memungkinkannya tetap akurat meskipun menghadapi peperangan elektronik intensif. JASSM-R membawa hulu ledak penetrator sekitar 450 kg, yang dirancang untuk menghancurkan bunker bawah tanah, fasilitas komando pertahanan, instalasi militer yang diperkuat dan infrastruktur strategis seperti gudang amunisi dan pusat radar. Teknologi low observable pada rudal ini juga memberi keuntungan tambahan, membuatnya lebih sulit dideteksi radar musuh. Lockheed Martin jadi kontraktor utama. Perusahaan pertahanan Amerika Serikat, Lockheed Martin, ditunjuk sebagai kontraktor utama dalam kesepakatan ini. Perusahaan tersebut akan memproduksi seluruh rudal, mengordinasikan dukungan teknis, mengelola proses integrasi dengan F-35A dan memberikan dukungan pemeliharaan awal. Lockheed Martin sebelumnya telah mengintegrasikan JASSM-R pada beberapa armada F-35 sekutu seperti Australia dan Amerika Serikat sendiri, sehingga pengalaman tersebut diyakini akan mempercepat proses serupa bagi Italia. F-35 Italia masuki era peran strategis baru. Italia saat ini memiliki dua basis utama F-35, Cameri dan Amendola. Kedua pangkalan tersebut telah berperan penting dalam operasi NATO, terutama pada misi pengamanan wilayah udara Eropa Timur. Namun sebelum akuisisi JASSM-R, armada F-35 Italia lebih difokuskan untuk misi pengintaian, dukungan udara taktis, perlindungan wilayah udara dan operasi penegakan zona larangan terbang. Dengan hadirnya JASSM-R, F-35 Italia memasuki peran yang jauh lebih strategis sebagai platform serangan jarak jauh, sekelas kemampuan yang dimiliki Amerika Serikat dan Australia. Pengamat pertahanan mencatat bahwa kemampuan ini memberi Italia kapasitas untuk meluncurkan serangan presisi ke target bernilai tinggi tanpa harus mengandalkan aset sekutu. Hal tersebut secara signifikan meningkatkan kemandirian operasional negara tersebut di dalam NATO. Dampak untuk NATO dan keamanan Eropa. Wilayah Eropa kini berada dalam masa dinamika pertahanan yang terus berkembang, terutama sejak meningkatnya ketegangan di kawasan timur dan perubahan lanskap geopolitik global. Penambahan kemampuan JASSM-R dinilai akan memberikan beberapa dampak bagi aliansi NATO. 1. Memperkuat postur penangkal, deterrence. Negara-negara Eropa kini memiliki salah satu platform serangan jarak jauh yang lebih merata di antara sesama anggota, bukan hanya bergantung pada Amerika Serikat. 2. Meningkatkan interoperabilitas. Dengan rudal yang sama digunakan oleh AS, Australia, Polandia, dan beberapa sekutu lain, misi bersama menjadi lebih mudah dikoordinasikan. 3. Mendorong modernisasi armada NATO. Italia diharapkan menjadi contoh bagi negara Eropa lainnya untuk memperkuat kemampuan serangan jarak jauh sebagai bagian dari strategi pertahanan. Sejumlah analis menilai langkah ini juga bagian dari respons terhadap meningkatnya kemampuan rudal jarak jauh dari negara-negara non-NATO yang kini memiliki sistem pertahanan yang lebih agresif dan tidak dapat diabaikan. Komitmen Italia pada modernisasi militer. Italia dalam beberapa tahun terakhir gencar memperbarui sistem pertahanannya. Selain meningkatkan armada F-35, negara ini juga memperbarui kapal perang kelas Frame, memperkuat sistem pertahanan udara darat, serta berpartisipasi dalam program pengembangan jet tempur generasi berikutnya GCAP, Global Combat Air Program, bersama Inggris dan Jepang. Akuisisi JASSM-R menjadi salah satu pilar penting modernisasi tersebut. Pemerintah Italia menyebut langkah ini sebagai bagian dari komitmen jangka panjang untuk mempertahankan kemampuan militer yang relevan dengan kebutuhan keamanan saat ini. Dengan sistem baru ini, Italia tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memberikan kontribusi lebih besar terhadap kesiapan tempur NATO di Eropa. Sukhoi Su-30 menjadi salah satu jet tempur Rusia paling laris dengan produksi lebih dari 700 unit.
Pesawat multiperan ini dioperasikan banyak negara, dengan India sebagai pengguna terbesar, 260 unit, disusul Cina, Aljazair, Venezuela, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia yang memiliki 11 Su-30 Mk2. Jet tempur Sukhoi Su-30 menjadi salah satu produk pertahanan Rusia yang paling diminati di pasar internasional. Pesawat tempur berukuran besar dengan kursi tandem ini telah diproduksi lebih dari 700 unit, menurut sejumlah publikasi industri penerbangan Rusia. Sebagai bagian dari keluarga flanker, Su-30 dikembangkan sebagai jet tempur multiperan berkemampuan tinggi dengan jangkauan jauh, muatan senjata besar, serta kemampuan manuver yang mengesankan. Kombinasi tersebut menjadikannya populer di berbagai negara, terutama yang mencari pesawat tempur kelas berat dengan harga kompetitif. India, pengguna terbesar Su-30 di dunia. Operator Su-30 terbesar di luar Rusia adalah India. Angkatan Udara India, IAF, mengoperasikan sekitar 260 unit Su-30 MKI, varian khusus yang dikembangkan bersama Rusia dan diproduksi sebagian besar secara lokal oleh Hindustan Aeronautics Limited, HAL. Program Su-30 MKI mulai berjalan sejak akhir 1990-an. Sebagian kecil pesawat diproduksi langsung di Rusia, sementara sisanya, jumlah terbesar, dirakit di India melalui lisensi. Su-30 MKI menjadi tulang punggung kekuatan udara India karena kapasitas tempur jarak jauh, avionik canggih, serta kemampuan supermanuver berkat mesin dengan thrust vectoring. Cina, lebih dari 100 unit. Pengguna besar lainnya adalah Cina. Negeri tirai bambu mengoperasikan varian Su-30 MKK dan Su-30 MK2, dengan total lebih dari 100 unit. Angkatan Udara PLA, PLAAF, menggunakan Su-30 MKK, sementara Angkatan Laut PLA, PLAN, mengoperasikan Su-30 MK2. Varian MKK, MK2 dirancang untuk kebutuhan serangan darat dan laut, serta telah menjadi tulang punggung kemampuan serangan jarak jauh Cina sebelum hadirnya jet tempur generasi baru lokal. Aljazair, salah satu varian tercanggih. Aljazair mengoperasikan lebih dari 50 unit Su-30 MKA, varian canggih berbasis Su-30 MK dengan integrasi teknologi Rusia dan Prancis. Su-30 MKA menjadi salah satu aset udara paling modern di Afrika Utara. Venezuela dan Vietnam. Venezuela tercatat mengoperasikan sekitar 24 unit Su-30 MK2, menjadikan negara tersebut sebagai pengguna terbesar di kawasan Amerika Latin. Vietnam memiliki sekitar 35 unit Su-30 MK2V. Meskipun sebagian data menyebut total tersebut termasuk gabungan dengan armada Su-27 yang sudah lama dioperasikan. Malaysia, varian canggih Su-30 MKM. Malaysia merupakan operator varian Su-30 MKM, salah satu versi paling maju dari keluarga Su-30 MK. Pesawat ini dilengkapi thrust vectoring dan canard yang meningkatkan manuverabilitas. Su-30 MKM juga mendapat avionik dan sensor buatan India serta Prancis. Indonesia menggunakan Su-30 sejak 2003. Indonesia termasuk negara yang lebih awal mengoperasikan Su-30 dibanding Malaysia. Pembelian pertama dilakukan pada 2003, terdiri dari 2 Su-27SK dan 2 Su-30 MK. Varian tersebut kemudian ditingkatkan menjadi SKM dan MK2. Indonesia kembali menambah 6 jet Sukhoi pada 2007 dan 6 lagi Su-30 MK2 pada 2013. Total armada Su-30 Indonesia mencapai 11 unit Su-30 MK2, bagian dari total 16 pesawat keluarga flanker yang dioperasikan TNI AU. Negara lain pengguna Su-30. Selain negara-negara di atas, sejumlah negara lain juga mengoperasikan berbagai varian Su-30, termasuk Kazakhstan Su-30SM, lebih dari selusin unit, Belarus Su-30SM SM2, Uganda Su-30 MK2 dan Angola Su-30K yang telah ditingkatkan. Varian SM dan SM2 merupakan salah satu versi paling mutakhir, sekelas Su-30 MKI MKM. Kemampuan Su-30, jangkauan jauh dan supermanuver. Secara umum, Su-30 memiliki karakteristik utama berupa kemampuan multiperan, supermanuverabilitas, dan jangkauan jauh. Jet tempur ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 2.125 km per jam, ketinggian terbang maksimum 17.500 meter dan jangkauan tanpa isi ulang hingga 3.000 km. Pesawat ini dapat membawa hingga 8 ton persenjataan, mulai dari rudal anti kapal, anti radar, rudal udara ke udara, hingga bom berpemandu presisi. Senjata yang dapat dibawa antara lain
rudal udara ke udara. R-77, AA-12, jarak menengah, R-27, AA-10, jarak jauh dan R-73, AA-11, jarak dekat. Rudal serangan darat ke laut. KH-35 rudal anti kapal, KH-31P rudal anti radar, KH-29 rudal presisi berpemandu dan Kabupaten 500 Kabupaten 1500 bom pintar. Salah satu jet tempur paling berpengaruh di pasar global. Dengan fleksibilitas operasinya, Su-30 menjadi salah satu jet tempur paling sukses dalam sejarah ekspor pertahanan Rusia. Kapasitasnya untuk melakukan misi udara ke udara, serangan darat, serangan anti kapal, hingga patroli jarak jauh membuatnya banyak dipilih negara berkembang dan negara besar yang membutuhkan pesawat tempur kelas berat. Varian-varian Su-30 yang terus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna juga menjadi faktor utama yang mendorong tingginya permintaan. Pernyataan Kepala Intelijen Ukraina Kirylo Budanov soal kemampuan menyadap pejabat Kremlin memicu spekulasi di tengah polemik bocornya transkrip percakapan tokoh dekat Putin. Meski Kiev membantah terlibat, komentar Budanov memperkuat dugaan adanya operasi intelijen yang lebih luas terkait komunikasi pejabat Rusia. Kepala Dinas Intelijen Militer Ukraina, HUR, Kirylo Budanov, kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya terkait kemampuan Ukraina menyadap komunikasi pejabat tinggi Rusia. Komentar tersebut muncul di tengah polemik kebocoran transkrip pembicaraan sejumlah tokoh dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, yang sebelumnya dipublikasikan oleh Bloomberg. Dalam sebuah video yang diunggah oleh media Rusia RBK, Budanov menjawab pertanyaan jurnalis mengenai apakah HUR mampu menyadap pejabat Kremlin. Ia menjawab singkat namun memicu perhatian. Kami bisa, ya. Kami mendapatkan uang untuk ini, ujar Budanov, seperti dikutip dari Russia Today, Selasa, 9 Desember 2025. Ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai klaim tersebut. Pernyataan Budanov tersebut langsung dikaitkan publik dengan kebocoran transkrip percakapan yang melibatkan ajudan Putin, Yuri Ushakov, utusan khusus Presiden AS Donald Trump, pengusaha AS Steve Witkoff, serta Kepala Dana Investasi Rusia Kirill Dmitriev. Bocoran itu mengungkap isi diskusi tentang proposal gencatan senjata hingga parameter informal perdamaian dari Moskow. Kisruh setelah transkrip bocor. 2 minggu sebelum komentar Budanov beredar, Bloomberg merilis transkrip panjang percakapan telepon antara para tokoh tersebut. Dalam dokumen yang bocor, Witkoff tampak memberikan arahan mengenai cara Kremlin menyusun rencana perdamaian yang dinilai dapat diterima oleh Trump. Sementara itu, Dmitriev yang disebut-sebut terlibat dalam berbagai negosiasi internal Kremlin menguraikan sejumlah syarat yang dianggap sebagai parameter informal bagi Rusia untuk menghentikan perang. Bloomberg tidak mengungkapkan sumber dokumen atau metode memperoleh rekaman tersebut. Publik hingga kini tidak mengetahui apakah bocoran itu berasal dari pihak ketiga, kebocoran internal, atau operasi intelijen negara tertentu. Rusia sendiri menilai kebocoran ini merupakan upaya untuk menghambat pembicaraan diplomatik yang disebut sedang berlangsung antara Moskow dan Washington. Kremlin menolak mengakui isi percakapan tersebut sebagai informasi resmi. Kiev bantah terlibat, tapi pernyataan Budanov picu spekulasi. Pihak kantor Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menegaskan bahwa Ukraina tidak memiliki keterlibatan dalam kebocoran transkrip. Namun jawaban Budanov, yang menyatakan Ukraina memang memiliki kemampuan menyadap, membuka ruang spekulasi bahwa Kiev mungkin mengetahui lebih banyak daripada yang disampaikan secara resmi. Di media internasional, para analis menilai bahwa komentar Budanov dapat menjadi strategi psikologis untuk menekan Rusia, atau sebaliknya,
bisa memperburuk hubungan diplomatik dengan negara-negara yang terlibat. Pernyataan semacam ini seringkali bersifat politis. Tanpa bukti, sulit menentukan apakah ini sekadar sinyal atau memang pengakuan teknis, tulis seorang analis keamanan Eropa kepada WSJ. Panggilan pejabat Kremlin disebut tidak aman. Salah satu informasi menarik terkait kasus ini datang dari seorang pejabat keamanan Eropa yang dikutip oleh The Wall Street Journal, WSJ, pada November lalu. Ia menyatakan bahwa puluhan negara kemungkinan dapat menyadap percakapan Ushakov karena ajudan Presiden Rusia itu disebut menggunakan telepon seluler tanpa saluran aman. Kondisi itu membuka peluang luas bahwa berbagai badan intelijen bisa mengakses percakapan tersebut, terutama negara-negara dengan kemampuan sinyal intelijen, SIGINT, yang kuat. Pernyataan ini memperkuat asumsi bahwa kebocoran transkrip mungkin tidak hanya melibatkan satu negara atau satu lembaga intelijen saja. Dugaan kebocoran dari AS The Guardian juga melaporkan kemungkinan lain. Kebocoran tersebut justru berasal dari Amerika Serikat. Seorang mantan pejabat intelijen AS yang diwawancarai koran itu menyebut bahwa dokumen tersebut mungkin dibocorkan oleh individu di Washington yang tidak sepakat dengan kebijakan luar negeri Trump. Hingga kini, tidak ada pihak di AS yang mengonfirmasi klaim tersebut. Namun secara historis, Washington memiliki catatan kebocoran politik yang memengaruhi jalannya pemerintahan. Salah satu contoh yang kerap dibahas kembali adalah kasus Mike Flynn pada 2017. Saat itu, bocoran pembicaraannya dengan pejabat Rusia menyebabkan ia mundur dari jabatan penasihat keamanan nasional Trump. Komentar Ushakov, ada materi palsu. Menanggapi kabar yang beredar, Yuri Ushakov mengatakan kepada surat kabar Kommersant bahwa sebagian materi dalam bocoran transkrip tersebut adalah palsu atau telah dimanipulasi. Ia menegaskan bahwa pengungkapan percakapan semacam itu dapat merusak kepercayaan dalam hubungan bilateral antara AS dan Rusia. Kami telah melihat kasus seperti ini sebelumnya. Kebocoran dapat digunakan sebagai alat politik yang membahayakan proses diplomatik, ujar Ushakov. Ia juga menilai bahwa bocoran itu mungkin bagian dari kampanye yang menargetkan Steve Witkoff atau individu lain yang terlibat dalam percakapan tersebut. Siapa sebenarnya target kebocoran? Seorang pejabat senior tim Trump yang diwawancarai WSJ memberikan pandangan berbeda. Menurutnya, kebocoran tersebut kemungkinan berasal dari badan intelijen asing, bukan dari pemerintah AS. Ia mengatakan bahwa target utama penyadapan mungkin adalah Ushakov sendiri, yang dalam beberapa bulan terakhir terlibat dalam banyak komunikasi diplomatik sensitif. Ketegangan intelijen berlanjut. Pernyataan Budanov tentang kemampuan Ukraina melakukan penyadapan menjadi bab terbaru dalam dinamika intelijen yang melibatkan Rusia, AS, dan Eropa. Di tengah perang yang masih berlangsung, informasi sensitif semakin menjadi alat strategis. Dengan berbagai negara saling tuding atas kebocoran tersebut, tidak ada kesimpulan pasti tentang siapa yang benar-benar berada di balik operasi penyadapan. Namun pernyataan-pernyataan publik yang muncul menunjukkan bahwa perang informasi kini sama panasnya dengan konflik di medan perang. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami, di pojoknegeri.com, dan di channel YouTube, Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di resume pekan depan.